Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuki Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin beberapa dari teman-teman masih bertanya, kenapa hari Minggu ini kok rasanya berbeda? Kok romonya pakai baju yang berbeda? Ya, warnanya biasanya hijau, sekarang kok warnanya putih. Bacaannya juga berbeda. Kenapa demikian? Jadi pada kesempatan hari ini kami keluarga besar Dominikan merayakan Hari Raya Santo Dominikus, ya, pendiri dan juga Bapak Ordo kami, Ordo Pewarta. Dan karena ini hari yang sangat khusus, kenapa sangat khusus? Karena hari ini juga, ya, pada tahun ini juga kita memperingati 800 Dies Natalis dari Santo Dominikus. Ya, Dies Natalis itu diterjemahkan sebagai hari lahir, tapi bukan hari lahir di dunia, tetapi hari lahir di surga. Itu hari lahir yang sejati. Dan kalau kita cermati para kudus Santo Santa, itu hari perayaannya, ya, hari rayanya biasanya nggak jauh-jauh dari hari meninggalnya atau wafatnya mereka. Karena hari meninggal mereka adalah hari kelahiran mereka juga di surga. Jadi ini sangat bersejarah karena kita mencapai angka 800 tahun. Dan secara khusus tadi sudah disebutkan di awal misa bahwa bagi teman-teman yang secara khusus berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi ini, ya, teman-teman juga bisa memohon rahmat indulgensi. Rahmat indulgensi itu apa, Romo? Ya, saya tidak akan terangkan sekarang. Silahkan cek, ya, katekese di YouTube-nya Romo Bayu. Ya, ada lengkap. Ya. Dan kalau kita perhatikan memang sangat khusus karena 800 tahun. 800 tahun itu bukan masa yang sebentar. Manusia berapa sih umurnya? Ya, 70, 80 bagi yang kuat. Dan pada masa pandemi ini kita lihat umur manusia jadi lebih pendek. 800 tahun itu masa yang lama. Dan bagaimana walaupun sudah 800 tahun lebih, ordo yang didirikan oleh Santo Dominikus ini masih segar bugar, masih fresh, masih bertumbuh. Ya, kita Ordo Pewarta memang bukan ordo yang paling besar, ya. Secara jumlah kita masih kalah dengan kongregasi atau ordo-ordo lain. Ya, kita anggotanya secara khusus para romo dan frater itu hanya sekitar 6.000 orang, ya, 6.000 orang. Jadi kalau dibandingkan Yesuit atau dibandingkan Fransiskan atau SDB, ya masih jauh, ya, masih kalah. Tetapi kita juga bersyukur. Kenapa? Karena kita diberkati dengan panggilan. Kita diberkati dengan tenaga-tenaga baru, tunas-tunas baru. Ya, di Indonesia sebagai contoh, romonya memang benar, romonya itu baru ada 5, ya, yang bekerja di Indonesia, orang Indonesia. Yang pertama Romo Adrian, ya, Romo paroki ini, bersama dengan Romo Robini yang sekarang tugas di Surabaya, di Pontianak, maaf. Kemudian ada Romo Andreas, ya, Romo Andre
di Pontianak juga. Romo Mingri yang keempat di Pontianak juga, dan saya yang kelima. Jadi saya ini yang paling muda dan paling ganteng juga ya. Bolehlah ya. Tapi saya tidak terakhir, karena setelah saya sudah banyak yang ngantri. Sudah siap-siap tabisan. Saya tidak akan lagi menjadi yang paling muda di antara para romo. Ya, tapi ya masih paling ganteng lah, jangan khawatir ya. Kita punya banyak panggilan dan puji Tuhan ya, tahun ini kita juga ada 10 ya, kandidat baru di Indonesia saja. Kalau teman-teman ke Filipina sebagai contoh ya, rumah formasi kami di Manila itu penuh sesak dengan para frater. Sampai ada frater yang gak dapat ruangan. Waduh. Kalau ke Vietnam sebagai contoh, itu sampai ngantri mau masuk. Gak semua bisa masuk karena animo untuk menjadi anggota Dominikan luar biasa. Ini tidak hanya di Asia, di Afrika juga berlimpah ruah panggilan. Bahkan di Eropa yang trennya menurun, kita masih punya banyak panggilan. Ini suatu hal yang luar biasa. Mungkin mau bertanya, kenapa kok kita masih segar ya, masih terus berkembang dan bertumbuh walaupun usianya sudah 800 tahun. Ya banyak alasan sih, ya banyak alasan. Alasannya banyak. Mungkin karena alasan demografis. Mungkin juga karena alasan jubahnya keren ya. Tadi teman-teman kalau lihat frater yang tugas lektor maupun mazmur bisa dilihat ya, itu jubah lengkap kami. Keren banget ya. Jadi banyak yang tertarik. Atau mungkin karena spiritualitasnya. Karena kita memang membentuk para pewarta, para pengkhotbah, para pengajar iman. Spiritualitas studi juga sangat kuat, di mana pembelajaran studi menjadi bagian spiritualitas dan doa kita. Dan tentunya masih banyak lagi alasan-alasan kenapa kita tetap bertumbuh walaupun usianya sudah 800 tahun lebih. Namun ada satu hal yang ingin saya tekankan. Ya, apa itu Romo? Alasan yang bukan terlahir dari kekuatan manusia. Ini adalah alasan rohani. Apa itu Romo? Bahwa Santo Dominikus itu juga terus berdoa bagi ordonya, bagi saudara dan saudarinya, sehingga terus berkembang. Ada sebuah cerita ya, waktu Santo Dominikus ini mau meninggal ya, dia bilang sama saudara-saudara yang ada di sekitarnya, dia bilang seperti ini, ya kalian jangan bersedih dan jangan menangis, karena saya akan lebih berguna saat saya di surga daripada waktu saya hidup di dunia. Ini kata-kata yang luar biasa, ya, kata-kata yang sangat powerful. Bahkan Katekismus Gereja Katolik pun ya mengutip kata-kata ini menjadi bagian dari katekismus. Bisa dicek ya di Katekismus Gereja Katolik 956. Dan memang janjinya ini dibuktikan dan doanya di surga sangat efektif. Ordonya terus berkembang walaupun sudah mencapai usia 800 tahun. Memang karena usia yang cukup tua, kita juga sudah berpartisipasi ambil bagian dalam berbagai sejarah, berbagai peristiwa sejarah dunia maupun gereja. Dan memang gak semuanya itu hal-hal yang baik, gak semuanya itu hal-hal yang membanggakan. Ya, kadang-kadang juga ada hal-hal yang kita terlibat di sana tapi kurang begitu baik. Apa itu Romo? Ya, saya gak akan cerita sekarang. Rahasia. Ya. Kalau mau tahu masuk dulu. Ya. Ada momen-momen di mana kita juga sebagai ordo hampir saja kolaps. Ada momen-momen seperti itu. Ada momen-momen di mana kita juga terbelah. Contohnya di abad ke-15 waktu ada skisma gereja Katolik, ya,
antara gereja di Roma dan gereja di Avignon ya. Ada 2 paus ya. Ordo pewarta juga pecah ya. Ada yang paus di Roma, ada ikut paus di Avignon. Tapi puji Tuhan saat gereja kembali satu, ya ordo juga menjadi satu. Banyak masa-masa sulit. Saat Revoli Prancis hancur semua biara Dominikan di Prancis. Tapi kembali lagi ya setelah 50-100 tahun. Dan sekarang menjadi provinsi-provinsi kuat di Prancis. Kita mengalami masa kelam, mengalami persekusi, tapi mampu bertahan. Kenapa? Bukan kekuatan manusia, tapi rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan, dan doa Santo Dominikus. Doanya efektif. Boleh nanti dicoba ya, kalau ada permohonan. Yang luar biasa lagi adalah Santo Dominikus itu saat berdoa untuk ordonya, tidak sendirian. Dengan siapa Romo? Ya pasti dengan anggota keluarganya yang sudah ada di surga. Bersama Santo Thomas Aquinas, bersama Santa Katarina Siena, bersama Santa Rosa de Lima, Santo Martinus de Porres, dan masih banyak lagi. Tahu nggak Santo-Santa Dominikan ada berapa yang sudah dikanonisasi? Ada yang tahu? Nanti saya kasih pisang. Ada sekitar 60 lebih. Ini Santo-Santa yang sudah dikanonisasi. Belum lagi kalau kita menghitung Beato dan Beata. Satu langkah lagi menjadi Santo-Santa. Itu ada ratusan. Belum lagi yang sudah di surga walaupun tidak dikanonisasi. Wah rame. Pasti di surga itu rame sekali dengan Santo-Santa orang kudus Dominikan. Dan mereka sibuk. Sibuknya apa? Ya mendoakan para Dominikan di dunia. Para romonya, frater, para suster, para Dominikan awam, para simpatisan, para donor. Mungkin sekarang saya mewartakan sendiri. Tapi saya yakin ya, para kudus Dominikan sedang mensupport saya. Sedang mencir ya, ayo Bayu, semangat ya. Kayak lagi nonton bola ya. Kalau saya belajar sendiri di kamar, menyiapkan khotbah, menyiapkan pengajaran, ya saya sendiri. Tapi juga tidak sendiri. Karena ada Santo-Santa Dominikan yang mendukung saya, yang memberi inspirasi. Kadang-kadang ada ide-ide bagus keluar ya. Ini saya percaya karena doa mereka. Makanya kalau kita baca surat Ibrani bab 12 dikatakan kita selalu dikelilingi oleh awan para saksi surgawi, oleh para kudus. Dan sebagai anggota Dominikan saya kenal siapa yang mengelilingi saya. Ada namanya, saya tahu ceritanya. Dan saya bagian dari keluarga mereka. Nah ini yang luar biasa. Bahwa menjadi anggota Dominikan itu adalah menjadi anggota keluarga. Keluarga besar yang anggotanya tidak hanya di dunia, tapi juga di surga. Ya, dan ini suatu hal yang sungguh membuat saya bangga di satu sisi, tapi juga membuat saya harusnya selalu bersyukur. Ya, karena anggota-anggota di surga ini jauh kerja keras dibandingkan saya di dunia. Kalau saya masih menjadi seorang romo, bisa menjadi seorang romo itu pasti karena dukungan mereka. Karena saya bisa berbicara di sini, ya bertahan di sini, ya menginspirasi teman-teman itu karena doa mereka, bukan karena kekuatan saya sendiri. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman di sini nggak semuanya anggota Dominikan ya, teman-teman di rumah. Dan mungkin belum tahu Dominikan itu seperti apa. Nggak apa-apa, belum terlambat ya. Yang masih single boleh gabung ya, mendaftar. Entah itu jadi romo atau jadi bruder atau jadi suster, silahkan.
Yang sudah menikah bagaimana Romo, yang sudah berkeluarga? Ada tempat juga ya, Dominikan awam. Ya. Jadi belum terlambat teman-teman yang mau bergabung menjadi anggota keluarga Dominikan. Tapi di sisi lain juga saya nggak maksa ya, ini hanya tawaran ya. Kalau teman-teman memang tidak terpanggil untuk menjadi anggota keluarga Dominikan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena keluarga Dominikan ini hanya satu cermin dari keluarga yang lebih besar. Keluarga apa? Keluarga gereja. Keluarga gereja Kristus. Kalau Dominikan itu keluarga, ya sebagai gereja kita juga keluarga. Kita saudara. Kenapa saya selalu memulai dengan saudara-saudari? Karena kita saudara. Karena kita hanya punya satu Tuhan, satu Bapa di surga. Dan karena Bapaknya satu, kita semua saudara. Dan apa sih yang paling membanggakan, yang paling menyenangkan hati seorang bapa, hati orang tua? Ya kalau orang tua atau bapak ini melihat anak-anaknya saling mendukung, saling mengasihi, saling mencintai. Pasti bapaknya senang. Apa yang membuat bapak sedih? Seorang orang tua sedih? Ya kalau lihat anak-anaknya bertengkar, nggak rukun. Pasti sedih sekali seorang orang tua, seorang bapak atau ibu yang lihat anak-anaknya bertengkar karena warisan. Bertengkar karena uang. Bertengkar karena tidak cocok. Pasti sangat sedih sekali orang tuanya. Makanya kita sebagai anak-anak Allah perlu membanggakan Bapa kita. Perlu menunjukkan syukur kita kepada Bapa kita. Bagaimana caranya? Ya dengan saling membantu saudara kita. Sebagaimana saudara-saudara kita di surga mencintai Tuhan dengan mencintai kita, kita pun diajak untuk mencintai Tuhan dengan mencintai sesama kita. Santo Dominikus, Ordo Dominikan ini menjadi cerminan sederhana bagaimana kita saling mencintai sebagai anggota gereja, sebagai saudara bagi satu dengan yang lainnya. Selamat Hari Raya Santo Dominikus.